Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Harapan ibu kalian dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kita masih dalam situasi PPKM, tetapi dengan menjaga protokol kesehatan, ibu percaya kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kalian sudah mengikuti ulangan harian pertama dan remedial. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran PPKN bab yang kedua. Bab kedua tentang norma dan keadilan. Ya. Untuk bab kedua, kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Di mana tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan berdoa dan ibu akan memimpin kita dalam doa. Dan bagi anak-anak yang beragama Kristen boleh mengikuti, dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah surgawi, Bapa yang kekal, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas segala pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami, baik hamba, kami guru-guru, maupun juga anak-anak didik kami. Saat ini boleh ada untuk kami boleh melanjutkan segala tugas dan kewajiban kami, baik sebagai guru maupun sebagai pelajar. Oleh karena itu Tuhan tolong berkati kami semua, agar apa yang kami laksanakan saat ini dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, mengampuni kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan, di mana untuk pelajaran kita pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Lalu yang kedua, memahami pengertian norma. Dan yang ketiga, memahami tujuan norma. Yang pertama adalah pengertian norma. Ya. Pengertian norma di mana yang berhubungan dengan kedudukan manusia. Di mana manusia ini adalah yang pertama sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu membutuhkan orang lain. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Nah, selain manusia sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki sikap atau juga sebagai makhluk individu. Nah, yang dimaksud dengan makhluk individu artinya bahwa manusia ini memiliki karakter, ya, atau memiliki ciri khas, ya, pribadi, diri sendiri, ya. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk individu. Tidak ada manusia yang sama, ya. Walaupun ada yang kembar, tetapi
mereka pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, apa yang dipikirkan oleh manusia yang satu tidak bisa diketahui oleh manusia yang lain. Ya, nah itulah yang disebut dengan masing-masing orang memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk individu. Manusia sebagai diri pribadi. Nah, makhluk individu memiliki perbedaan dan pemikiran dan kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ya, itu makhluk individu. Sedangkan makhluk sosial artinya bahwa masyarakat, banyak orang, ya, di mana memiliki perbedaan kepentingan, ya, banyak perbedaan kepentingan, ya. Kemudian di mana di dalam interaksinya itu ada perselisihan, perpecahan, kekacauan, ya. Itu adalah ciri dari kehidupan masyarakat yang dimana terdiri dari banyak orang. Nah, oleh karena itu maka menghindari perselisihan, perpecahan, kekacauan, maka harus ada aturan-aturan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam yang disebut dengan aturan atau norma. Nah, tatanan aturan atau norma di mana setiap masyarakat memiliki perbedaan, ya, corak budaya. Nah, aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat berbeda-beda, ya. Nah, jika kalau tidak ada norma, bagaimana kita di dalam hidup bermasyarakat? Pasti timbul kekacauan, ya. Yang satu maunya yang begini, yang satu maunya begini, tidak ada ketemunya, sehingga orang bilang kacau balau. Nah, oleh karena itu maka kita perlu aturan atau norma. Nah, apa itu norma? Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan atau tatanan dan pengendalian tingkah laku. Ya, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku. Ya, itu pengertian dari norma. Kemudian tujuan. Ya, tujuan dibuatnya norma. Tujuan dibuatnya norma adalah untuk melindungi kepentingan manusia sehingga terciptanya ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dengan adanya norma, maka kita manusia dapat menjalankan segala tugas dan pekerjaan kita dengan baik, tidak kacau balau. Ya. Itu tujuan dibuatnya norma. Bagaimana anak-anak? Ya. Sudah jelas? Nah, kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini, di mana sebagai warga negara kita patut bersyukur karena Tuhan yang Maha Esa, karena bangsa kita adalah bangsa yang
besar. Nah, sebagai bangsa yang besar, tentu perlu aturan untuk menjaga agar setiap warga negara bertindak dan berperilaku sesuai aturan. Baik itu sebagai pelajar, anak-anak sekalian diminta untuk taat dan melaksanakan norma atau aturan yang baik yang ada di rumah, ya, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dengan menaati hukum atau norma, kehidupan akan menjadi aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang diharapkan oleh kita semua, ya. Baik itu di rumah, yaitu anak-anak taat kepada orang tua, ya. Bagaimana menjalankan tugas sebagai seorang anak membantu orang tuanya, ya. Sehingga dengan demikian ada keseimbangan, ya. Kalau orang tua berikan tanggung jawab, dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, otomatis kehidupan di dalam rumah tangga itu menjadi harmonis. Tetapi kalau hanya anak-anak menuntut hak dan tetapi tidak melakukan kewajibannya, maka otomatis sebagai orang tua pasti akan marah, ya. Nah, itu sebagai anak harus terima, ya. Nah, itu contoh kalau di dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah pun demikian. Sebagai siswa taat pada aturan tata tertib di sekolah, sehingga kehidupan di sekolah itu tercipta dengan tertib, ya, aman. Sekian banyak anak-anak kalau di sekolah itu semua tidak taat aturan, maka akan kacau balau. Nah, oleh karena itu diciptakanlah aturan untuk mengatur semua yang ada di lingkungan sekolah, baik Bapak Ibu guru maupun juga anak-anak, sehingga kehidupan di lingkungan sekolah itu dapat berjalan dengan tertib dan damai. Begitu pula di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Baik, anak-anak sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, maka sebelum kita selesai pelajaran ini, kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu. Saat ini kami telah selesai pelajaran kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, baik kami sebagai guru maupun juga anak-anak didik kami. Biarlah dengan tuntunan penyertaan Tuhan, maka apa yang kami harapkan, teristimewa anak-anak didik kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ibu percaya bahwa kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian, jika ada tugasnya dikerjakan, dikirim ke link Google Classroom, ya. Jangan hanya menyerahkan tetapi pada saat Ibu buka tugasnya tidak ada.
Nah, itu artinya kalian 0. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih. Salam sehat.